Katanya dulu. Kabar Mbak Ayu. Ketemu lagi. Kita sambungan Mbak Ayu ya. Mohon izin Ibu, kami mulai. Silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam prestasi. Yang kami hormati Sekretaris BPSDM Perhubungan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala SDM Sat BPSDMP Ibu Nila Mutia, yang kami hormati Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian RB yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ayu, Analis Kebijakan Pelayanan Publik Kemenpan RB, yang kami hormati para Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan atau yang mewakili para Direktur, Ketua dan Kepala Balai yang ada di lingkungan BPSDM Perhubungan dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Mohon izin Ibu, sebelum mulai kami menyampaikan laporan untuk penyelenggaraan konseling di bidang teknis pengisian SIP Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional atau SIPPN dan penyusunan laporan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan di Hotel Mercure Sabang, Jakarta tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober tahun 2024. Adapun latar belakang dari penyelenggaraan konseling ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menpan RB Nomor 13 Tahun 2017 tentang pedoman sistem informasi pelayanan publik, dan Perman Pan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan juga mempermudah akses terkait dengan pengisian SIPPN dan juga akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelayanan melalui keterbukaan dan interaksi yang lebih baik antar pemerintah dan publik yang menjadi konsumen bagi UGT-UGT di BPSDP. Adapun untuk peserta pada hari ini berjumlah 100 orang, di mana ada UGT BPSDP seluruhnya ada 32 satker, kemudian juga ada narasumber dari Kemenpan RB dan juga dari Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah terunggahnya layanan UGT di lingkungan BPSDMP yang menginput pada SIPPN dan tersedianya laporan survei kepuasan masyarakat atau SKM pada masing-masing UGT. Demikian Ibu Kabag SDM yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon perkenan untuk Ibu Kabag SDM Siap BPSDP untuk memberikan sambutan dan pengarahan pada acara konseling ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya yang pertama-tama saya hormati Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan RB yang diwakili oleh Mbak Ayu Isti, yang saya hormati Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan atau yang mewakili seluruh Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Aparatur atau yang mewakili, dan juga Bapak Ibu perwakilan dari seluruh UPT, Sekolah Tinggi, Politeknik, Balai, dan juga lingkungan sekretariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, dan salam khas BPSDM, salam pro prestasi. Tentunya yang pertama-tama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena akhirnya kita semua dapat berkumpul di dalam satu ruangan ini untuk mengikuti kegiatan konseling bimbingan teknik pengisian Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional atau SIPPN serta penyusunan laporan survei kepuasan masyarakat atau SKM. Bapak dan Ibu yang hadir atau rekan-rekan yang hadir di dalam ruangan ini, perlu kami tekankan bahwa
based on daripada pelayanan kita saat ini sudah berbasis pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mindset yang harus Bapak dan Ibu tanamkan adalah bagaimana kita dapat memberikan pelayanan seoptimal mungkin kepada masyarakat, sehingga nanti feedback masyarakat akan memberikan dampak atau hasil Recording in yang progress. sangat baik kepada seluruh pelayanan kita dan mengakibatkan kontribusi yang cukup besar bagi organisasi BPSDM, terlebih lagi Kementerian Perhubungan. Untuk itu, marilah pada kegiatan ini kita semua sama-sama menyatukan komitmen, menyatukan kesepemahaman akan pentingnya penyusunan dari sistem informasi pelayanan publik nasional yang sekarang sudah menjadi salah satu tool yang wajib sebagai bagian dari agenda reformasi pelayanan birokrasi, tentunya yang harus kita support bersama. Sistem informasi pelayanan publik nasional, kalau menjadi SDM, Mbak Ayu, kita sudah mulai meng-range dari teman-teman yang ada di Satker untuk menyampaikan PIC yang akan kita satukan dalam satu platform dan kita monitor secara berkesinambungan. Sebagai platform yang baru mungkin yang dirancang oleh pemerintah Indonesia, tentu kita ingin bahwa platform ini mampu memberikan integrasi layanan dan menyampaikan informasi secara integrasi. Kita berharap bahwa masyarakat tentunya dapat mengakses informasi dari berbagai layanan dan tentunya tingkat akuntabilitas dan transparansi nanti akan semakin tinggi. Karena dalam sistem tersebut juga kita tentunya pasti bisa akan melihat bagaimana respon dari masyarakat terhadap pengguna atau sebagai pengguna dari layanan kita. Oleh karena itu penting sekali Satker kami, Mbak Ayu, nanti bisa disampaikan atau bisa digait bagaimana caranya nanti kita bisa mengintegrasikan layanan tersebut dalam satu platform tersebut, sehingga nantinya kita di sekretariat juga bisa melihat sejauh mana progres yang sudah mereka laksanakan sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan atau yang diarahkan oleh Menpan RB dan juga Pusat Transportasi Berkelanjutan bisa dipahami oleh rekan-rekan sekalian dan langsung diberikan perubahan secara berarti dari sisi layanan, perencanaan layanan. Kemudian juga bahwa kita di sini juga diminta untuk melaksanakan juga survei kepuasan masyarakat, tentunya akibat dari efek dari layanan yang telah kita terima. Jika memang selama ini kita banyak berkecimpung dengan survei masing-masing dari UPT, apalagi ini masing-masing UPT sudah BLU, Mbak Ayu, terutama di pusat dan sekretariat kecuali, sehingga mereka pasti punya tool untuk mengukur sejauh mana kepuasan pelanggan itu bisa diterima atau bisa diukur untuk memberikan feedback terhadap pelayanan daripada masing-masing satker. Nah, kami menyambut baik adanya sistem informasi ini dan juga SKM yang sudah dilakukan oleh UPT, sehingga kita bisa memperoleh juga hasil evaluasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan instansi. Nah, survei yang dilakukan untuk mengukur persepsi masyarakat ini tentunya bukan hanya survei biasa ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu satker di PLU itu jika punya tools dan bekerja sama dengan salah satu lembaga terkait dalam menyusun atau melaksanakan survei ini, maka pada saat ini kami juga mohon pencerahan dari Menpan RB dan Pusat Perwakilan Pusat Transportasi Berkelanjutan, survei SKM seperti apa yang terbaru yang ada, yang dapat kita lihat dapat mengukur secara akuntabel dan transparan ya, tanpa kita menggiring opini masyarakat atau opini daripada stakeholder kita untuk memberikan nilai yang tinggi. Jadi memang based on-nya adalah based on respon yang tulus gitu ya, Mbak Ayu ya. Nah, tentunya kita berharap juga semakin ke depan kualitas pelayanan kita akan semakin baik seiring dengan harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang hadir adalah orang yang terpilih yang nanti diharapkan mampu membawa warna dari hasil BIMTEK ini, jangan hanya BIMTEK karena perjalanan dinas semata, tapi dipahami dengan baik, ditularkan atau didiskusikan kepada rekan-rekan yang ada di sana,
sebagai salah satu bentuk perubahan yang sangat berarti dalam kita menyusun survei ini. Dan sekali lagi kita juga mengucapkan terima kasih yang setingginya kepada narasumber Mbak Ayu, tamu undangan serta perwakilan, dan juga dari Pusat Transportasi Berkelanjutan karena telah bersedia meluangkan waktu khusus untuk BPSDM dalam kegiatan konseling dan riset ini. Tentunya kami ingin mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mensupport nilai SKM dari Kementerian Perhubungan tentunya, dan juga masing-masing UPT sebagai sebuah KPI yang terus-menerus akan kita perbarui. Perjalanan bangsa kita masih panjang. Perubahan ke depan, kontribusi kita sangat diperlukan walaupun kecil. Perubahan mindset itu perlu agar kita bisa berkontribusi di sektor transportasi, terutama layanan, pendidikan, dan advokasi. Sebagai wujud nyata perwujudan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, saya berharap Bapak dan Ibu bisa memberikan tagline melayani masyarakat dengan hati, dan kemudian Bapak dan Ibu dapat memperoleh respon yang positif dalam setiap kinerja di masa-masa yang akan datang. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti konseling ini agar dapat kiranya aktif untuk berdiskusi dengan narasumber serta PIC terkait, sehingga BPSDM dengan satu kekuatan dan komitmen yang kuat, kita sudah mulai langsung menerapkan SIPPN dan memonitor serta mengontrol layanan dari survei kepuasan masyarakat. Untuk seterusnya kita akan lakukan pelaporan secara berkala kepada subsektor atau kepada bagian terkait yang ada di Kementerian Perhubungan. Semoga langkah baik kita dapat memperteguh semangat kita untuk terus berbakti tanpa henti kepada Ibu Pertiwi. Dan kegiatan ini, langkah ini memberikan atau diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam tugas dan hari-hari kita selanjutnya. Demikian sambutan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Bagian SDM dan BPSDP, Ibu Mila, atas sambutan dan arahannya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kami mendapatkan pengarahan dari Narsum Kemenpan RB, mohon izin Bu Mila, kami juga mengecek untuk satker-satker yang sudah dan yang masih berproses untuk mengisi SPPN, dan mohon untuk yang PIC-nya Mas Kevin tolong dicek kembali terkait dengan kehadiran para adminnya. Jadi satker yang sudah mulai mengisi SPPN ini Politeknik Sumatera Barat, Politeknik Pelayaran Surabaya, PIP Semarang, BP3IP Jakarta, Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Guru, Politeknik Penerbangan Indonesia, Politeknik Perkereta-apian Indonesia Madiun, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, Politeknik Transportasi Indonesia STTD. Adapun satker yang sudah dicek di SIPPN, mohon untuk PIC-nya dicek kehadiran ini karena sangat penting ya, ini yang belum mengisi UPT-nya, karena kami dari PIC dari BPSDP selalu mendorong untuk mengisi, namun dalam hal ini masih ada yang belum mengisi. Ini menjadi perhatian dari UPT. Yang pertama Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Politeknik Pelayaran Sorong, Politeknik Pelayaran Borobong, Politeknik Pelayaran Malahayati, Politeknik Pelayaran Banten, BP2TL Jakarta, Politeknik PIP Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, BP2TD Mempawah, kemudian Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi Ciwidey, Politeknik Penerbangan Palembang, Politeknik Penerbangan Jayapura, Politeknik Penerbangan Medan, Politeknik Penerbangan Makassar, Politeknik Penerbangan Surabaya, Politeknik Transportasi Darat Bali.
Dalam hal ini kami dari BPSDP selaku admin di BPSDP mohon kerjasamanya dari para UPT ya untuk pengisian dari SIPN, karena ini adalah salah satu hal ataupun kewajiban yang dimana kita selalu mendorong terkait dengan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di BPSDP. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kami mohon perkenan dari Kemenpan-RB dalam hal ini narasumber Ibu Ayu Isti untuk memberikan materi terkait dengan SIPPN agar UPT BPSDP ini mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam terkait pelayanan publik dan juga kesadaran untuk seluruh UPT yang memberikan pelayanan kepada konsumen ataupun kepada masyarakat untuk mengisi SIPPN. Baik, untuk menyingkat waktu kami persilakan untuk langsung Ibu Ayu Isti memberikan pengarahan ataupun materi kepada kami. Waktu dan tempat kami dipersilakan Ibu Ayu Isti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Bu Nila, kami ucapkan terima kasih Ibu atas undangannya. Dari Kementerian Perhubungan ini merupakan salah satu kementerian yang paling aktif ya, bisa dibilang termasuk yang aktif memberikan supporting peningkatan kapasitas bagi para pengelola ya SIPPN yang ada di unitnya. Jadi seperti yang tadi, mungkin saya boleh share screen Pak di sini zoomnya. Ya, sudah di open Ibu, dipersilakan. Oke. Baik. Saya tadi cukup teringat dengan sambutan dari Bu Nila bahwa memang Kementerian Perhubungan akan diarahkan menjadikan unit pelayanan publik yang benar-benar menyesuaikan ya dengan kebutuhan masyarakat. Nah, salah satu permasalahan yang sering kami dapatkan ya dari keluhan masyarakat itu memang terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam akses sebuah pelayanan itu sendiri. Nah, makanya dalam kita undang-undang pelayanan publik dilakukan satu proses hulu ke hilir ya untuk bisa meningkatkan pengetahuan dari masyarakat maupun juga sistem dari tugas pelayanan itu sendiri. Jadi kita mulai dari ruang lingkup pelayanan publik itu sendiri. Ketika kita mendesain suatu layanan, hal pertama yang harus ada adalah standar pelayanannya. Jadi bagaimana masyarakat bisa mengetahui, oh kalau layanan ini jelas, kalau stepnya saja belum kita ketahui. Ini buka jam berapa, persyaratannya apa saja, step-step yang harus dilakukan oleh masyarakat itu apa saja. Nah, ini yang kita tuangkan, kita susun melalui forum komunikasi AFKP ke dalam satu standar pelayanan. Nah, di dalam standar pelayanan ini nanti akan memuat berbagai komponen ya, ada maklumat, kemudian nanti persyaratan, mekanisme prosedur, hingga nanti pengelolaan pengaduannya seperti apa. Jadi standar pelayanan publik ini hal mendasar yang perlu Bapak Ibu punya dulu ya di setiap unit pelayanan. Nah, standar pelayanan ketika nanti sudah ditetapkan, barulah kita sebarkan. Sistem informasi pelayanan publik nasional yang kalau kita sering akses, cari Yandik, ini adalah salah satu sarana kita mempublikasikan standar pelayanan yang sudah Bapak Ibu susun ke masyarakat luas. Jadi secara satu pintu masyarakat bisa mengakses apa saja informasi-informasi pelayanan yang ada di unit pelayanan di sekitar lingkungan atau yang mau dituju oleh masyarakat. Jadi ini Bapak Ibu, ada banyak yang sering bertanya, ini bedanya apa sama SOP? Standar pelayanan SOP. Jadi kalau SOP itu mungkin
sudut pandangnya adalah lebih ke organisasi. Jadi nanti di level belakang ya, back office-nya itu masuk tuh di dalam satu proses hulu ke hilir. Dan kalau standar pelayanan itu kita sederhanakan hanya dari sudut pandang masyarakat. Jadi masyarakat mungkin tidak perlu tahu ya kalau dokumennya itu lari ke 4 unit. Dokumennya kita share itu akan masuk ke 10 unit atau feedbacknya masyarakat. Jadi ini akan lebih sederhana dan point of view-nya adalah bagaimana ketika masyarakat menyerahkan input dan sampai mendapatkan layanan tersebut. Bahkan ketika nanti mereka tidak puas, mereka bisa mengajukan ya atau memberikan masukan atas layanan yang tadi sudah mereka dapatkan gitu diperbaiki. Tapi di dalam standar pelayanan ini harus dimiliki dulu ya, nanti unit-unit memastikan ya unit-unit pelayanan itu sudah memiliki standar pelayanan. Nah ini mungkin kita sudah sempat merasakan ya, mungkin Bapak Ibu sebagai pengguna pelayanan publik, saya pribadi pun juga sering merasakan kesulitan ya, apalagi kalau informasi itu tidak jelas. Saya harus ke suatu kota yang mungkin saya tidak kenal, saya harus akses layanan Dukcapil dan sebagainya, tapi saya tidak tahu oh ini kantor buka jam berapa, ini pelayanannya apakah diakomodasi oleh unit tersebut atau tidak. Nah saya biasanya langsung cek dulu di internet apakah ada standar pelayanannya, informasi layanannya seperti apa. Nah inilah yang kadang ada beberapa unit yang belum memiliki standar pelayanan itu membuat masyarakat bingung karena disketnya tidak jelas. Terus nanti ketika ada di lokasi layanan ada pungutan gitu ya, harus membayar. Misalnya untuk update data nanti harus membayar berapa Ibu, padahal sebenarnya itu tidak perlu membayar. Nah ini kalau tidak ada standar yang baku, masyarakat yang tidak tahu akan manut-manut aja ya istilahnya. Mohon izin, Ibu suaranya tidak dengar, Bu Ayu. Belum terdengar Ibu suaranya, mohon izin. Baik, sudah Ibu. Oh iya, mohon maaf Bapak, tadi tiba-tiba terfokus suaranya. Oke, mungkin saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Misalnya ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan saja. Oke. Nah ini sebagai informasi, kalau ini luas ya Bapak Ibu cakupannya. Jadi sistem informasi ini bagaimana kita menyampaikan, mengelola informasi ini supaya tersampaikan ke masyarakat. Kalau dulu mungkin medianya ada banyak ya, misal kita tempel di brosur, kemudian disampaikan lewat pengumuman atau jargongan. Ini semua sudah diatur oleh Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah di dalamnya ada penggunaan sistem informasi pelayanan publik sebagai sarana integrasi informasi secara terpadu. Jadi yang awalnya informasi itu tersebar ya di masing-masing unit, dan itu pun menyulitkan masyarakat untuk akses. Nah ini mulai dilakukan integrasi secara satu pintu. Ini ada standarnya yang bisa diakses oleh masyarakat.
Itu informasi pelayanan publik nasional. Ini sejak tahun 2017 adalah berbasiskan elektronik Bapak Ibu karena mengikuti perkembangan zaman juga. Mungkin yang dulunya di kita tempel ya di unit-unit pelayanan, sekarang masyarakat mungkin tidak punya banyak waktu untuk mengecek langsung di lokasi. Jadi mereka harus sebelum di lokasi mereka harus tahu terlebih dahulu apa saja persyaratan yang harus kami bawa. Makanya kami dibuat sistem informasi ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan. Isinya adalah komponen-komponen yang ada di standar pelayanan. Jadi ada profilnya siapa, standar pelayanannya apa, sampai ke nanti ada penilaiannya seperti apa, dan ini ada konten-konten lain tambahannya, ada seperti informasi apakah layanan ini sudah memiliki layanan berbasis elektronik dan nanti bisa dimasukkan juga di dalam SIPPN. Dan juga berita ya Bapak Ibu, di sini juga disediakan fiturnya. SIPPN ini juga masuk ke dalam indikator penilaian DKPP. Nah ini kemarin ini sudah sampaikan seperti apa indikator-indikatornya. Nah kalau kita bisa melihat capaian statistik ya, sampai tahun 2024 sudah mencapai lebih dari 100 juta ya pengunjung. Tahun 2024 saja itu mungkin data per September ya Bapak Ibu ada 50 juta lebih, dan sudah terdata lebih dari 200.000, pencariannya juga 500.000. Ini menjadi salah satu bukti bahwa sistem SIPPN ini digunakan oleh masyarakat sebagai acuan dalam menyelenggarakan layanan. Dan mereka akses informasi, mungkin yang awalnya harus ke website masing-masing, kadang nggak ketemu juga, ini langsung masuk lewat SIPPN dan langsung ketemu layanan apa yang mau dicari gitu ya. Nah ini mungkin data secara umum dari Kementerian Perhubungan. Kalau saya coba cek tadi, dari sekian unit 500 lebih ya UPP yang terdata, itu mungkin baru sekitar 100 yang mengisi layanan ya Bapak Ibu. Ini mungkin nanti perlu didetailkan lagi mana saja yang memang harus menginputkan layanan tapi belum menginputkan. Nanti kami akan coba bantu, dampingi apa saja yang harus dilakukan. Perlu kita ketahui kalau untuk website SIPPN, masyarakat tinggal lihat ya bahwa itu tidak perlu login. Jadi sekarang Bapak Ibu yang menggunakan laptop atau gadget bisa langsung buka searching di Google, cari yang teman. Itu nanti akan muncul pencarian teratas seperti apa tampilan dari masyarakatnya. Untuk admin baru Bapak Ibu login ya. Jadi untuk mengupdate informasi Bapak Ibu harus punya akun terlebih dahulu. Oke, tampilannya saya ya. Masyarakat nanti melihat ya Bapak Ibu yang mengisikan profil tampilannya seperti ini. Ini untuk daftar layanannya, ini tampilan standar prosedurnya, mulai dari persyaratannya apa saja sampai nanti pengaduannya seperti apa. Jadi kami desain seminimal mungkin ya Bapak Ibu karena untuk meminimalisir distraksi. Jadi kami waktu itu sudah coba berdiskusi ya dengan rekan-rekan yang mungkin expert di bidang penyampaian UX informasi ya. Jadi mereka menyarankan dan dibuat seminimal mungkin dan seruntut mungkin agar informasi tersebut bisa dipahami oleh masyarakat. Nah ini mungkin yang perlu Bapak Ibu ketahui, para peserta yang hadir saat ini Bapak Ibu ada di mana? Jadi apakah Bapak Ibu ini ada di unit level 1, level 2 atau level 3? Karena kalau di setiap kementerian itu unik-unik case-nya ya. Kementerian Perhubungan ini salah satu kementerian yang besar cukupannya. Jadi mirip dengan Kementerian Agama yang cabangnya juga banyak. Jadi untuk level-level ini kami serahkan ke bagian organisasi ya untuk membantu pemetaannya. Tapi secara umum
admin instansi bertanggung jawab untuk tadi yang menyiapkan akun di level 1 dan level 2. Di level 1 biasanya eselon 1, di level 2 itu baru unit di eselon 2 atau UPT. Nah, nanti tugas penginputan layanan ada di sublevel 1 dan 2. Jadi ada informasi layanan apa saja di situ, admin dari level 1 dan level 2 yang akan mengisikan. Oke. Nah, ini konten-konten yang harus Bapak Ibu isi. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang bingung, itu salah satu karena belum memiliki standar pelayanan. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki standar pelayanan, nanti akan dimudahkan tinggal mengisikan konten yang ada di standar pelayanan tersebut. Di standar pelayanan itu kan ada apa nama layanannya, kemudian nanti standar persyaratannya apa saja. Nah, ini mungkin yang harus diperhatikan pertama kali. Jadi persyaratannya apa, sistem mekanisme prosedurnya seperti apa, ada biaya atau tidak. Terus produk yang akan didapatkan masyarakat itu apa? Apakah itu berupa jasa atau berupa dokumen? Nah, itu perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Proses penyusunan standar pelayanan ini mungkin akan menggunakan waktu yang cukup banyak ya Bapak Ibu bagi yang belum memiliki. Jadi kalau di standar pelayanan itu ada service delivery dan manufacturing. Tapi yang dimasukkan ke dalam SIPPN hanya yang service delivery. Jadi ada persyaratan juga penanganan pengaturan. Ini mungkin saya langsung. Untuk indikator keterhubungan, kami tadi melihat dari Bapak Ibu tidak hanya sudah punya akun atau sudah melengkapi profil, tetapi juga harus sudah mempublikasikan layanan. Jadi ada yang tadi ya sudah terdata punya akun, tapi ternyata belum memasukkan layanan apapun, jadi ada ketimpangan di situ. Nah, ini yang nanti kita akan coba belajar bersama ya Bapak Ibu. Oke. Jadi ini secara umum langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan ya ketika instansi itu ingin melakukan pengelolaan SIPPN. Apakah memang harus diketahui dulu apakah unit tersebut sudah ada. Jadi kalau belum ada, perlu ditambahkan terlebih dahulu sebelum nanti kita membuatkan akun pada unit pelaksana tersebut. Kemudian nanti barulah unit yang bersangkutan bisa mengisikan profil dan menginputkan standar pelayanan. Nah, ini kita langsung ke FAQ ya Bapak Ibu, karena untuk memudahkan proses pembelajaran, biasanya yang sering ditanyakan adalah bagaimana membuat akun unit kerja atau OPD-nya seperti apa. Bapak Ibu nanti yang sudah punya akun ini pasti level admin instansi ya, yang bisa membuatkan akunnya di manajemen pengguna. Jadi dibuatkan terlebih dahulu, saya skip saja ya. Karena ini yang didapatkan dari OPD, harusnya sudah punya akun ya, tinggal nanti mengisi. Ini untuk reset password. Nah, ini juga sering ditanyakan Bapak Ibu ke kami di admin nasional. Jadi karena penyelenggaraan SIPPN itu berjenjang, ada admin nasional, admin instansi, dari level 1 hingga 3. Untuk proses reset password ini kami harapkan juga berjenjang. Misalnya Bapak Ibu di level 1 mungkin lupa password, silakan hubungi admin instansi. Jadi jangan langsung menghubungi admin nasional, admin instansi terlebih dahulu untuk dibantu riset, ataupun apabila mungkin OTP-nya tidak masuk, nah itu bisa dibantu riset oleh admin instansi terlebih dahulu. Jadi untuk risetnya di mana? Nah ini di BPK bersambung. Sering ditanyakan memang riset password ya, karena banyak yang lupa ya. Ini mungkin secara umum untuk pengenalan secara awal ini, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, nanti kita akan sambil jalan ya. Saat di sini saya akan paparkan
teknis pengisiannya seperti apa. Monggo sambil saya menyiapkan, Bapak Ibu yang ingin bertanya terlebih dahulu, kami persilakan. Baik, dipersilakan Bapak dan Ibu yang hadir secara fisik di Hotel Mercure Sabang. Kami persilakan. Mohon izin Pak, dari saya Pak izin bertanya. Baik, mohon izin Bu Ayu, ada pertanyaan ini dari admin eselon 1-nya di level 2-nya ya. Mohon izin Ya. dulu aja Pak, suara saya terdengar ini. Iya, terdengar Bapak. Mohon izin Ibu, mohon izin dulu sebelumnya saya dari Pratama izin saya untuk admin dari level 1 Ibu di sekretariat. Jadi mohon izin mungkin menyampaikan juga beberapa waktu yang lalu kami terhitung baru ya Ibu, jadi belum genap 3 bulan. Tugas ini baru memiliki akun di SCPPN Ibu. Jadi mohon izin setelah dari itu dengan doa dari Pak Faiz ya di Hotel Mercure, mohon izin. Jadi setelah pulang dari situ itu langsung saya buatkan untuk organisasi di bawah kami Ibu. Jadi untuk sub level 2-nya kami buatkan untuk tingkat puspam, lalu di level 3 untuk UPT kami. Mohon izin Ibu, pertanyaannya saya juga setelah saya membuatkan teman-teman admin ini akun yang melibatkan email, nomor telepon, nama, lalu dengan UPT, mohon izin ada beberapa teman-teman UPT yang notifikasi atau undangannya tidak masuk ke email Ibu Ayu. Mohon izin apakah hari ini mungkin mendapatkan arahan itu dari Ibu Ayu, dan izin Ibu ada juga dari teman-teman yang dari pertama dapat login lalu di percobaan selanjutnya dimintai OTP tapi tidak masuk ke email Ibu Ayu. Mohon izin arahan mungkin itu dari saya. Terima kasih, mohon arahan dan tentu selamat pagi Ibu. Izin. Baik, terima kasih Bapak. Memang kendala yang biasa didapatkan adalah emailnya tidak apa-apa, OTP-nya tidak masuk di email. Oke, mungkin saya langsung. Jadi posisinya tadi Bapak membuatkan akun di level 2. Ya betul Ibu, saya membuatkan akun di level 2 dan 3 Ibu. Nah, ini Bapak mungkin sudah terlihat. Jadi kalau dicoba terlebih dahulu, admin instansi membantu. Soalnya kemarin ada beberapa perubahan ya. Kalau di akun admin level 1 itu sepertinya masih bisa untuk melihat, tapi nanti mau login cross check terlebih dahulu di manajemen pengguna. Apakah ada masuk untuk akun-akun yang di level 2-nya di akun level 1-nya. Misal coba dicek terlebih dahulu ya Pak. Jadi Bu izin menyampaikan waktu di manajemen pengguna itu setelah kami cek hanya bisa melihat di level 2 ya Bu, tidak bisa melihat level 3 ya. Saya izin. Oke, berarti memang udah berubah. Siap. Jadi ini nanti kami mohon dari admin instansi ya, dari Kemenku bisa mengecek dari admin instansi. Nah, karena di admin instansi itu nanti terlihat seluruh seluruh usernya, seluruh user. Nah, kita kesini di tombol edit ini nanti bisa mengaktifkan akun kalau memang akun tersebut belum aktif. Jadi kita aktifkan secara sistem. Ketika mengaktifkan akun ini, nanti kita memasukkan password. Dan password itu nanti kita serahkan ke pengguna akun tersebut untuk bisa menggunakan akun SCPPN. Ini kalau kasusnya sudah ditunggu-tunggu lama di email tapi belum masuk, itu bisa aktifkan akun. Kemudian kalau mau undang ulang, sebenarnya bisa tinggal kita klik yang tombol gambar pesawat ini ya, untuk mengundang ulang email aktivasinya. Cuman memang kalau butuh cepat ya langsung nanti diaktifkan Bapak Ibu. Jadi mengaktifkan akun, ketika kita buatkan, kita langsung aktifkan dan kita serahkan passwordnya ke pengguna akun tersebut. Nanti mereka akan diminta untuk mengganti password sesuai dengan preferensi masing-masing. Jadi di sini ya Bapak Ibu contohnya
penggantian tadi ya, ketika kita mengedit apa namanya data dari pengguna, istilahnya akan seperti ini, di levelnya apa sampai ke passwordnya. Nah, nanti kalau sudah aktif statusnya bisa dilihat. Saya sambil jadi itu ya Bapak Ibu, mungkin nanti mohon bantuannya dari administrasi, bisa dicek terlebih dahulu dan dilakukan invite atau pengaktifan secara langsung. PBDB ya Bu, Iya, iya betul Bapak. Oke, kita mungkin langsung lanjut ya. Saya rasa kalau konten Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui, jadi tadi kebanyakan yang hadir dalam kesempatan ini kan level 1, 2, 3 ya, 2, 3 dibandingkan. Jadi tugas Bapak Ibu di level 2, 3 1 dan 3 ini mengisi profil, kemudian jenis layanan dan mengisi berita. Jadi kalau administrasi tadi kan lebih banyak ke bagaimana membuatkan akun, menambahkan pengguna. Nah ini kemudian login saja ya Bapak Ibu terlebih dahulu. Profilnya kurang lebih komponen harus diisi seperti ini ya. Profil pelaksana ini adalah pelaksana layanan di masing-masing unit. Itu bisa diisi pimpinan dan pejabatnya juga ya. Jadi kalau memang sudah ada di standar pelayanan kan dicantumkan siapa yang menjadi penanggung jawab layanan tersebut. Nah, SK layanan ini adalah dokumen standar pelayanan yang sudah disahkan, jadi di-upload. Dan untuk sektor strategis ini diisikan saja sesuai dengan tipe dari unit Bapak Ibu. Maka nanti ada perhubungan kalau tidak salah, di situ ada beberapa sektor-sektor yang kami sediakan. Ini sebenarnya memudahkan kami nanti untuk pengelompokan sektor layanan. Kemudian juga ada informasi terkait sosial media. Nah, yang sering ditanyakan ini kenapa ada perbedaan antara total dengan terdata. Misalnya ini jumlah produk layanan ada 69, terdatanya ada 16. Jadi kalau kolom total ini adalah yang diklaim oleh instansi ya Bapak Ibu. Instansi itu mengklaim layanan kami ada 69, tapi ternyata yang terdata hanya 16. Itu artinya yang diupload baru sekitar 16, yang terbaca oleh sistem hanya 16. Jadi kolom total ini mungkin perlu diketahui ya asalnya dari mana. Itu sering ditanyakan juga. Kemudian jenis layanan juga sering ditanyakan ya. Oke. Kemudian ini untuk menambahkan instansi kita save saja ya. Saya akan lebih banyak bahas berkaitan dengan pengisian jenis layanan. Ini tampilannya Bapak Ibu ya. Ada di tab jenis layanan. Bapak Ibu bisa mengetahui mana layanan yang sudah dipublish, mana yang belum. Ada tandanya di sini. Kalau sudah publish ada statusnya berarti. Kalau yang merah ini berarti statusnya belum dipublish. Cara menambahkannya klik tombol tambah baru. Nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada 4 tab. Ada deskripsi layanan, persyaratan, prosedur, dan penyelenggara lokasi. Perlu diketahui adalah ini harus diisi semua Bapak Ibu yang ada bintang merahnya. Jadi pastikan kotak di atas ini sudah tercentang. Dia ada alamat atau ada icon centang ini, artinya sudah diisikan secara lengkap. Kita lihat di sini deskripsi layanan, persyaratan, prosedur,
jenis layanannya apa. Bapak Ibu hanya bisa mengetahui ketika sudah tadi ya menyusun standar pelayanan. Persyaratannya apa? Yang bintang merah harus diisi. Saya harus coba. Saya akan coba tampilkan jadi sistemnya. Ya, sambil saya membuka ini, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Jadi persilakan Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan ya. Yang hadir secara fisik dipersilakan. Baik. Terima kasih. Izin Bu Ayu, ya saya dengan Doli Ibu dari Humas dan IT Sekretariat BPSDM, di mana di sini kami juga melakukan pembinaan terkait Humasnya sendiri dan IT-nya sendiri dan PPID Ibu. Nah, izin Bu Ayu, kalau di PPID kami kan diwajibkan untuk mendapatkan fitur PPID itu di website masing-masing UPT, termasuk untuk mempublikasikannya kami menempelkan di medsos masing-masing UPT. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah untuk SISPN ini dapat kita lakukan atau kita wajibkan ke UPT kita untuk fiturnya itu kita tempelkan juga ke website masing-masing UPT, termasuk melalui medsos kita masing-masing Bu. Ya mungkin izin Bu Ayu, karena untuk SISPN yang berbasis web yang di Menpan ini masih banyak masyarakat yang belum tahu. Jadi biasanya mereka langsung melalui website masing-masing UPT. Mungkin itu mohon arahan Bu Ayu. Terima kasih. Baik Bapak, kalau kita bicara informasi, semakin banyak kanal yang dibuka itu akan semakin memberikan kesempatan bagi masyarakat bisa mengakses. Jadi kami encourage juga kepada unit bisa mensosialisasikan atau mentampilkan dalam setiap waktu ya, baik itu lewat postingan media sosial, website, bahwa ada juga kanal informasi standar pelayanan di SIPPN. Jadi semakin banyak disosialisasikan, juga semakin banyak nanti yang akan sepintas ya, jadi kita scrolling, terus oh ini sudah ada pelayanannya di sini yang diisikan. Karena selama ini mungkin ada beberapa unit pelayanan yang kan mungkin tidak memiliki website ataupun sumber daya yang bisa mendukung proses penyebaran informasi secara elektronik. Jadi makanya kami sediakan SIPPN ini untuk membantu mereka. Dia selain mengisikan standar pelayanannya, tapi juga mereka juga biasanya memanfaatkan fitur berita untuk publikasi apa saja dengan pelayanan publik yang selama ini akses ya atau yang ada di unit mereka. Jadi kami berharap Bapak Ibu silakan bisa ditampilkan di website masing-masing, karena memang ini dua arah ya Bapak Ibu ya. Jadi semakin banyak kita memasukkan data atau melampirkan informasi keberadaan SIPPN ini akan semakin besar. Ini saya coba akses sebentar ya. Oke. Ini karena mungkin saya akun SIPPN-nya masih belum bisa saya buka. Bapak Ibu mungkin ada yang menjadi volunteer gitu ya.
Kalau ada yang bingung bisa langsung saya screen, nanti saya bantu untuk menjelaskan ya atau mencari jalan keluarnya. Ada yang kesulitan Bapak Ibu dalam proses pengisiannya? Itu butuh satu orang nih yang bersedia volunteer untuk share screen. Boleh di admin. Mas Kevin, Mas Kevin, coba Mas Kevin. OTP tidak berhasil. Atau ada yang sudah coba mengisikan? Belum tampil Mas Kevin di Di sini mungkin dari kami selaku level 1 Oh ya boleh. ini Bapak sudah lihat ini tampilan dari Ya. kami selaku level 1. Oke, baik Bapak. Jadi ini mungkin kita sambil menyampaikan juga ya kepada Bapak Ibu yang hadir, ini adalah tampilan live ya, dari level 1. Mungkin nanti di level administrasi akan lebih detail lagi ya. Jadi tadi Bapak sudah membuatkan di level 2 dan 3 ya. Betul, jadi di level 2 kami ada pusat pengembangan Ibu, lalu di level 3 kami yaitu UPT di bawah pusat pengembangan tersebut Ibu. Jadi sebagai contoh mungkin bisa kita sampaikan seperti pusat pengembangan SDM perhubungan laut, di bawah kita dapat dari UPT kami yang melaksanakan banyak di mata laut seperti pelayaran, lalu ada balai pendidikan dan pelatihan transportasi laut. Begitu juga dengan rekan-rekan admin yang ada di udara dan juga darat itu seperti balai pendidikan dan balai komunikasi bawah. Lalu di udara sebagai contoh ada apa itu penerbangan yang bisa melewati dan jadi mungkin mungkin dari teman-teman yang kemarin mungkin ya saat ini ya ada beberapa teman-teman yang terkendala OTP dan tinggal yang belum masuk di itu tadi mungkin pertanyaan jadi mungkin setelah ini Ibu kami akan coba mendata dari teman-teman ya yang aktif ini yang belum bisa login, nanti akan kami data di spreadsheet lalu akan kami sampaikan di PPTB ya Bu selaku admin instansi begitu Bu ini karena Ya, yang dari Bapak itu mungkin langkah yang bisa dilakukan. ya. Karena kalau belum dapat akun akan susah Pak nanti mengikuti. Jadi mungkin sambil kita nanti Bapak Ibu memproses akunnya, mungkin kita bisa klik ke profil dulu Bapak. Ya, Bu. Jadi sambil Bapak Ibu nanti mungkin belajar sepintas dulu ya apa saja yang akan diisi. Tadi seperti yang saya sampaikan, profil ini ya standar ada nama, diisikan terlebih dahulu ya merah-merah gitu ya. Untuk total layanan itu adalah yang diklaim sebenarnya yang diklaim oleh Bapak Ibu karena ini mungkin Bapak di level 1 Bapak perlu mendata dulu di level 1 ini ada berapa layanan. Nanti dimasukkan di situ di total layanan ada jumlah jenis dan jumlah produk. Kemudian diisikan logo ini mungkin standar ya informasinya bisa ke atas itu Pak. Oke, nah ke pelaksana tadi pelaksana ya dimasukkan apakah itu nanti yang tampil di masyarakat nanti hanya nama ya nama dan statusnya. Jadi informasi yang lain tidak tampil. SK layan ini perlu dimasukkan ya Bapak Ibu karena ketika upload atau menambah jenis layanan nanti akan diminta ini SK layanannya mana. Jadi SK layanan mohon diupload dulu. Kalau yang Bapak Ibu mungkin standar pelayanannya belum disahkan atau masih berupa draft tapi ada percepatan gitu ya, dalam rangka percepatan kami mungkin boleh di draftnya dulu tapi nanti segera di update oleh dokumen yang sudah disahkan. Ini dalam rangka percepatan, tapi notabene-nya
standar pelayanan tersebut sudah selesai dibahas ya, dan tinggal proses entah itu tanda tangan dari level pimpinan, tapi sudah dilakukan pembahasan terlebih dahulu. Jadi di SK layanan harus diisikan. Oke, Bapak mungkin bisa ke jenis layanan. Setelah Bapak Ibu isi profil, Bapak Ibu isi jenis layanan. Ini tambah baru ya. Mungkin kita bisa salah satu contoh aja Pak layanannya. Kita klik pensil atau edit. Oke. Bisa dipilih saja, benar? Oke. Nah, ini tadi ya tampilannya. Jenis layannya updating, update. Harus diisi jangka waktunya 1 hari sesuai dengan standar pelayanan yang sudah didiskusikan. Nanti biayanya apa? Kalau ada biaya yang pakai rumus atau perlu penjelasan itu bisa diisikan di deskripsi biaya. Terus penanganan pengaduannya gimana itu diisikan di sini. Nah, produk layanannya apa? Itu diisikan juga. Yang diterima oleh masyarakat nanti adalah sertifikat GAP ya dalam hal pelayanan ini. Kemudian kita geser ke persyaratan yang sering kali salah isi ya Bapak Ibu. Jadi banyak yang langsung copy paste di satu kotak ini. Ini misalnya persyaratan ke-1, langsung di copy paste 10 stepnya di sini di dalam satu kotak. Jadi yang kami pastikan di sini adalah pengisiannya ini satu persatu Bapak Ibu. Jadi untuk bisa melihat step-stepnya secara lebih gamblang. Persyaratan ke-1 adalah buku pelaut. Ini mungkin tidak perlu dikasih ya, tanda strip ya. Bisa langsung diberikan saja buku pelaut karena nanti otomatis sistem akan mengidentifikasikan urutan nomornya gitu ya. Jadi nanti bisa langsung saja ditulis persyaratannya apa, dan untuk setiap satu persyaratan satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi persyaratan ke-1 apa, persyaratan kedua apa, ditambah ke bawah. Oke. Boleh dilanjut Pak ke prosedur. Nah ini untuk prosedurnya sama sering ada yang memasukkan prosedur itu langsung dalam satu tabel ya. Jadi ini tipe pengisiannya sama, diisikan satu persatu. Prosedur pertama masuk login, prosedur kedua apa, lanjut ketiga apa, sampai nanti yang terakhir apa. Jadi dimasukkan satu persatu. Ini nanti akan memudahkan kita ketika mengecek unit A dan unit B, layanannya sama. Tapi unit A ini hanya 10 step, sedangkan unit B ada 20 step. Kira-kira apa yang perlu dianalisis lebih lanjut di sini? Apakah ada sebenarnya step-step yang bisa disederhanakan? Nah ini bisa dipantau ya di level admin. Badan organisasi juga bisa melihat nanti apabila ada inisiasi untuk melakukan reformasi atau simplifikasi layanan. Jadi data SDPN bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk sektor diisikan ya tadi bisa dipilih. Kami ngambil di faktorisasi yang ada di undang-undang, di turunan dari SBBE juga ada di sini. Jadi bisa saja yang paling mendekati. Kemudian penyelenggara dan lokasi. Ada juga Bapak Ibu kasus standar pelayanan ini digunakan untuk lebih dari satu unit. Misalnya biasanya itu dari kepolisian ya, jadi ada satu standar yang mereka memang langsung dari pusat. Jadi standar ini langsung merefer ke standar yang ada di pusat. Nah ini bisa dipilih. Tapi kalau memang ini standarnya sendiri-sendiri per unit, pilih yang untuk satu penyelenggara. Nah penyelenggaranya nanti harus terdata dulu ya. Oke, kalau misalnya sudah nanti kita bisa klik kembali aja ya Pak, kecuali publikasi. Karena ini sepertinya masih belum lengkap ya tadi step-stepnya. Kita kembali saja. Kita klik saja di jenis layanan Pak.
proses loading. Ya, apa mungkin sambil menunggu loading, Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya silakan saja Bapak Ibu. Silakan mungkin bagi Bapak Ibu rekan administrasi BPR ya. Bila ada pertanyaan, silakan. Kita coba ke menu laporan Pak. Oh, ini deh. Pilih aja mungkin berdasarkan prosedur. Oh, kayaknya nantinya agak lama. Ya nggak apa, mungkin ke jenis layanan aja Pak. Nanti kami berikan juga manual booknya ya Bapak Ibu bisa lihat menu-menunya dan nanti coba sendiri-sendiri ya. Jadi kalau untuk berita Bapak Ibu juga bisa mengisikan di tab berita. Oh. Dari UPT itu bisa dibuka ya untuk aplikasinya. Baik dari dipersilakan kalau masih ada pertanyaan dari yang ada fisik dahulu, dipersilakan. Baik, atau yang dari luar Zoom dipersilakan dari UPT. Izin Bu Ayu, ini dari beberapa UPT sudah mencoba tapi belum terima OTP-nya Ibu. Iya, jadi memang di OTP itu sekitar 5 menit kalau nggak salah, atau 5 menit lebih dari 5 menit. Mungkin kalau misalnya nanti belum diterima dalam lebih dari 10 menit atau 30 menit maksimal, 30 menit bisa dilaporkan ke kami Bapak. Jadi nanti kami bisa cek. Ya, izin Ibu, beberapa ini sudah lebih dari 10 menit Ibu, izin. Iya, di list aja Pak untuk Baik, kami coba bikin ini untuk virus berikutnya nanti kami akan sampaikan ke ya. Oke. Ini tadi ada informasi dari tim teknis bahwa memang server email di kami sedang ini ya, ada proses pengecekan lagi Pak. Mungkin memang itu salah satu penyebab ya kenapa tidak muncul OTP-nya. Gak apa-apa, sementara didata dulu, nanti Pak.
teknisnya bisa disampaikan gitu ya, kendala-kendalanya. Sampai sini mungkin saya ingin tahu terlebih dahulu di antara Bapak Ibu yang belum memiliki standar pelayanan atau sudah punya standar pelayanan semua. Ya, mohon izin Ibu, di BPSDMP itu ada 28 UPP, unit pelayanan publik, ada 22 politeknik, akademi dan sekolah tinggi, ada 5 balai dan 1 pusbang yang menyelenggarakan pelatihan, yaitu pusbang aparatur. Jadi jumlahnya itu untuk satker UPP di BPSDMP itu ada 28 dan 28-nya itu sudah memiliki standar pelayanan. Itu ada berupa SK dan bahkan ada yang ada yang PM juga. Jadi berbeda-beda, ada yang SK dan juga ada yang PM dan tadi kalau dari pengecekan kami memang dari 28 itu yang sudah berhasil masuk ada 12 ya. Ya, ada 11, sementara masih ada 17. Ini akan dicek kembali apakah permasalahannya karena belum bisa mengakses ya, karena belum mendapatkan OTP-nya, dan kita akan dicek kembali. Jadi kalau untuk SP-nya standar pelayanannya sudah ada ke Ayu, dan memang masih ada untuk yang di pusat, yaitu sekretariat, pusbang darat, laut dan udara yang memang saat ini masih dalam proses penyusunan untuk standar pelayanan. Memang tidak melayani untuk masyarakat, tapi terkait dengan untuk pelayanan ke organisasi di BPSDMP. Dan kami akan koordinasikan dengan masing-masing pusbang terkait proses penyusunan standar pelayanannya. Demikian Bu Ayu dari BPSDMP. Oke. Baik, berarti sudah lebih ini ya, sudah lebih siap Ibu berarti, karena untuk nanti pengisiannya saya tidak akan terlalu banyak kendala ya. Ini kendala-kendala teknis yang tadi ya pada OTP, tapi kalau untuk konten-kontennya barangkali sudah bisa terisi. Ini mungkin sebagai tambahan Bapak Ibu, tadi kan kita ingin satu penyelenggaraan yang memasukkan dan mempertimbangkan unsur dari masyarakat. Apa sih gunanya dari standar pelayanan tadi? Kami berharap itu bukanlah satu dokumen yang rigid ya Bapak. Artinya kalau tidak ada standar pelayanan sudah dipelajari 10 tahun nggak akan berubah, tentu tidak Bapak Ibu. Jadi perlu dilakukan monitoring, evaluasi penerapan standar pelayanan itu sendiri. Demikian secara gambaran umumnya. Dan juga sempat disampaikan seperti apa sih pelaksanaan monet dari standar pelayanan dari masukan dari masyarakat, di mana dari SKM-nya, dari pengaduannya, apakah ada laporan dari masyarakat, barulah kita nanti bisa melakukan proses review. Jadi review standar pelayanan ini minimal ya setahun sekali ya Bapak Ibu. Apakah nanti SP ini masih sesuai, ataukah masyarakat mengatakan sebenarnya ini bisa lebih cepat, atau sebenarnya kami tidak perlu menyerahkan data ABCD, ini semuanya didapatkan dari masukan dari masyarakat. Nah, review tersebut perlu kita tuangkan ya ke dalam agenda perubahan standar pelayanan yang nantinya akan didalami lagi ya dengan proses kita forum SKP. Kalau di sini untuk pengembangan kegiatannya, jadi dari hasil SKM, dari hasil pengaduan, kita susun lagi draft standar pelayanan yang terbaru, kemudian disosialisasikan, dikaji lagi apakah sudah sesuai. Yang baru ini berdasarkan masukan dari stakeholders, kemudian barulah kita tetapkan lagi standar pelayanan yang baru. Jadi kuncinya di sini Bapak Ibu, pengelolaan standar pelayanan yang ada di BPSDMP ini sifatnya harus yang terupdate dan menyesuaikan dari masukan masyarakat itu sendiri. Jadi banyak sekali mungkin
yang masih menganggap bahwa oke, standar pelayanan itu cukup itu saja, tidak pernah diubah atau direview apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataupun dari aspirasi masyarakat. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu yang menjadi salah satu perhatian ya, apalagi tadi dari Ibu Mila juga sangat menekankan penyelenggaraan layanan sudah mempertimbangkan aspek dari masyarakat yang SKM dari pengaduannya seperti apa. Itu mungkin beberapa pengetahuan ya yang kita sharingkan pada kesempatan ini untuk teknis dari pengisian di sistem informasi PSI-TPN itu sendiri. Kami persilakan Bapak Ibu apabila ada hal-hal teknis yang perlu dipertanyakan. Di kolom chat ya di Zoom sudah saya sediakan. Kalau itu di situ bisa diisi mungkin terkait kendala ya yang dihadapi nanti beserta email yang didaftarkan yang saya buat kemarin dengan nomor telepon nama dan juga Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti akan kami coba komunikasikan dengan Bu Ayu mungkin itu terkait teman-teman yang memiliki kendala ya baik di OTP atau bisa login dapat jadi perhatian dan menampilkan ya sebelumnya di kolom komentar dan juga bagi teman-teman yang belum join di Zoom ya di ruangan penanggulangannya bisa kita tuliskan di depan untuk Zoomnya nanti kita follow up kembali untuk linknya yang dapat jadi bagian ketika teman-teman yang belum bisa login ya kurang lebih seperti itu. Ya, dipersilakan untuk para PIC dari UPT ya yang memiliki kendala untuk mengisi link yang sudah disampaikan oleh Mas Kevin ya. Jadi memang harapan kami dari Sekretariat BPSDM bisa seluruhnya ini bisa masuk akses ke SIBPN dan hari ini juga bisa langsung nanti dari tim kami dari PIC ya Mas Kevin untuk membimbing terkait dengan pengisian di SIBPN-nya ya dan juga tentunya yang hadir para satuan penjamin itu ya ataupun dari tim ada tim humasnya juga ya. Jadi kan berarti memang sudah satu paket ya terkait dengan satuan penjamin itu tentunya yang tahu terkait dengan pelayanan apa saja yang ada di UPT masing-masing ya. Jadi mungkin Bu Ayu kami juga 25 UPT atau UPP ini kan BLU ya, memang BLU yang memang tentunya harus selalu memperbaiki pelayanan yang ada ya, dan tentunya juga dengan SIBPN ini masyarakat sudah tahu layanan apa saja yang ada di 25 UPT BLU yang ada di BPSDP. Baik Bapak dan Ibu, kami persilakan masih ada pertanyaan yang hadir secara fisik di ruang meeting di Hotel Metro Sabang. Persilakan. Baik. Nah dari ruang Zoom dari UPT ya, karena masih ada yang dalam perjalanan juga mungkin bisa mengajukan pertanyaan kalau ada kendala dipersilakan. Oh ini saya baru cek di kolom chat nih. Tadi request dari Bu Nila nih sampaikan juga ya proses penyusunan standar pelayanan. Sambil menunggu kalau Bapak Ibu ada yang nanya, saya paparkan secara sepintas ya Bapak Ibu. Bagaimana menyusun standar pelayanan? Oke, sebentar.
Oke. Nah, ini mungkin hal pertama ya ketika suatu unit belum memiliki standar pelayanan dan mereka ingin belajar berfungsi menyusun standar pelayanan, itu baseline kita harus tahu terlebih dahulu tugas kita apa, terus pengguna layanan kita itu siapa. Dilanjutkan nanti ketika sudah diketahui, barulah kita nanti memetakan seperti apa prosedur yang selama ini sudah berjalan dari masyarakat mengajukan permohonan pelayanan sampai produk akhirnya itu diterima oleh masyarakat. Jadi ini harus diketahui terlebih dahulu ya dengan proses pembahasan awal standar pelayanan itu sendiri. Kalau dasar hukumnya ini sama ya di undang-undang. Ini mungkin step-step saja ya Bapak Ibu untuk memudahkan kita dalam belajar menyusun SP itu sendiri. Lanjut ya, seperti yang tadi sudah sempat saya mention, ada dua sisi yang harus dilengkapi atau disusun dalam standar pelayanan itu, ada dari sisi masyarakat dan dari sisi pengelola. Dari tadi kan masyarakat bentuknya apa, persyaratannya apa, sampai nanti pengaduannya seperti apa. Kalau dari sisi manufacturing ini di level unit tersebut, apakah dasar hukumnya apa dari layanan itu, pelaksananya seperti apa yang dibutuhkan, jumlahnya berapa, sampai nanti jaminan pelayanannya seperti apa, itu yang perlu dipetakan. Nah ini contoh ya, kita akan lebih banyak mengekspor yang dari sudut pandang masyarakat yang di service delivery-nya. Ketika kita menyusun persyaratannya apa saja sih, dikategorisasi terlebih dahulu ya. Kadang ada yang melampirkan persyaratan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Misalnya untuk mengurus izin praktek, misalnya yang satu izin praktek tidak butuh, hanya butuh SR gitu ya. Tapi ada yang mengisikan NPWP, kemudian bukti pembayaran dan sebagainya. Sistem, mekanisme dan prosedur sering kali dicampur adukan dengan sistem yang ada di back office. Jadi ini mungkin prosesnya jadi panjang karena kita menjelaskan secara lebih detail di belakang itu dari meja A ke meja B, dari unit A ke unit B itu butuh berapa lama. Nah, kalau di standar pelayanan itu kita persingkat. Jadi yang di level masyarakat itu seperti apa, langsung saja ke dari sudut pandangnya masyarakat. Jadi yang di back office tidak perlu didetailkan, gitu ya. Untuk jangka waktu pelayanan, ya itu juga disesuaikan. Karena tadi rata-rata di sini BNU ya, jadi ada biaya biasanya di sini. Perlu didetailkan karena nanti akan jadi salah satu dasar Bapak Ibu kalau masyarakat menanyakan, ini kenapa harus bayar? Karena ada mungkin ini oknum ya Bapak Ibu yang menarik biaya atas update data. Jadi sebenarnya update nomor HP ini tidak perlu bayar, tapi dia tarik, oh ini harus bayar seperti itu. Dan itu kalau masyarakat yang tahu kita pasti akan menanyakan ini standarnya apa, kata dasar apa, Bapak Ibu menarikan harga seperti itu. Nah kalau memang benar itu ada komentar, berarti kita bisa tinggal serahkan aja ini atas dasar ini Bapak Ibu, ini peraturannya. Nah ini juga meminimalisir ya Bapak Ibu perjalanan yang biasa dilakukan. Jadi kita dalam edukasi masyarakat juga lebih mudah ya, karena masyarakat bisa belajar hanya ini saja Bapak Ibu yang diperlukan, biayanya gratis. Ini menjadi salah satu langkah kita juga yang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Kemudian produknya apa?
menyangkut dengan tadi jenis layanan apa, keluarannya apa, sehingga nanti penanganan pengaduannya. Kalau ini mungkin yang dari segi internal ya Bapak Ibu, manufacturing tentu perlu juga dipertimbangkan ya, karena ada layanan tertentu yang membutuhkan sumber daya tertentu. Jadi sumber daya khusus itu perlu susun juga ketika kita menyusun standar pelayanan. Jadi perlu dipertimbangkan juga kesiapan resource dari masing-masing unit pelayanan. Kalau memang pelayanan tersebut mungkin banyak orangnya atau banyak penggunanya dan butuh tambahan tenaga, nah ini juga harus diidentifikasikan dalam standar pelayanan. Ini jumlahnya ya, berapa yang handle di front office, back office. Oke, sampai nanti jaminan keselamatan, karena ada layanan tertentu yang memang punya resiko-resiko ya Bapak Ibu. Jadi kita dalam penyusunan standar ini memperhatikan tidak hanya dari aspek masyarakat, tapi juga perlindungan bagi petugas pelayanan itu sendiri di dua pihak ya. Kemudian nanti evaluasi kinerjanya seperti apa, kita sudah ada di standar pelayanan tersebut. Ini contoh gede ya Bapak Ibu. Kalau ini sudah dari pemerintah daerah. Nah ini mungkin kalau untuk standar pelayanan, silakan dikaji apakah standar pelayanannya itu nanti akan dilakukan masing-masing per unit atau mau diintegrasikan. Jadi cukup satu standar tapi digunakan oleh banyak unit. Nah itu tergantung Bapak Ibu mengatur atau mengidentifikasikan. Kalau ada jenis layanan yang sama dengan kondisi existing yang sama atau environment yang sama, silakan kami encourage untuk bisa dijadikan satu. Tapi kalau memang tidak bisa dijadikan dalam satu standar yang sama, bisa kembali lagi ya, bagaimana masukan dari user atau pengguna layanan untuk masing-masing. Kemudian nanti proses internalisasi, sosialisasi. Salah satunya juga lewat SIPPN ini. Oke, kurang lebih itu Bapak Ibu informasi umum. Dalam proses penyusunan standar pelayanan. Bahkan kalau ada yang ingin bertanya, itu aja dari kami di Konaker itu sudah ada beberapa dari pengajar yang oke. lalu dari kerja termasuk pula yang telah terdaftar ya, ada juga rektor yang Oke, nanti mungkin kami akan cek Bapak yang OTP ya. Oke, nanti kalau yang pembuatan akun bisa dibantu dari unit admin instansi ya. Oke, kami cek dulu ya Pak yang OTP oleh tim teknis kami. Paling nanti hari ini kami berharap sudah ada laporan yang dari tim teknis apa kendalanya, kenapa OTP-nya belum dihitung. Itu mungkin. terima kasih Bu Ayu. Ya, terima kasih. Dari Bapak Ibu yang lainnya, silahkan ada pertanyaan hal-hal yang mungkin masih membingungkan. Saya sekali lagi Bapak Ibu. Ya, dipersilakan kepada Ibu yang hadir secara langsung maupun secara Zoom, ada yang mau diskusi atau sharing terkait dengan pengisian di SI PPN. Dari meeting dipersilakan. Mbak Ajam dari Polteknik Surabaya ada pertanyaan?
nampaknya Bu Ayu ini sudah jelas mungkin ya terkait dengan pengisian nanti terkait pengisian ISI PPN ya. Teman-teman mudah-mudahan sudah pasti karena memang sebenarnya ini sudah langkah-langkah yang harus dilakukan ya, yang terutama bagi UPT BLU. Ya. Baik, tidak ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Ya. Kami hitung 1, 2, 3. Oh iya, mohon izin Bu Ayu, ternyata belum ada pertanyaan, mungkin pertanyaannya masih disimpan Bu Ayu. Ya. Pas waktu pengisian bingung baru dia ini apa akan ada pertanyaan. Ya, mudah-mudahan untuk saat ini penjelasan dari narasumber dari Bu Ayu ya memberikan wawasan kepada kita, ya juga kesadaran kepada rekan-rekan semua ya, terutama yang menangani pelayanan publik ya yang berada di unit standar jaminan mutu ya, maupun ada yang di bagian humas ya. Dan kami dari Mas Iman, ya, sebentar Mas Iman. Ya, oke. Baik, rekan-rekan semua yang masih hadir ya di sini. Saya hanya ingin memastikan apakah yang pertama, apakah saudara-saudara semua bisa bisa memahami arti kata jenis layanan yang akan diupload. Itu yang pertama. Karena di sini kan basement kita adalah layanan, sehingga otomatis Bapak dan Ibu harus punya jenis layanan yang akan dipublish dalam sistem tersebut dan dipilih atau dimaknai oleh masyarakat pengguna. Jadi teman-teman tuh harus bisa memastikan terlebih dahulu jenis layanan, atau memang Bu Ayu, apakah layanan ini nanti harus sama klasternya atau masing-masing bisa berbeda, atau fitur ini bisa menampung berapa jenis layanan yang akan dipublish. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini kan kita harus benar-benar membuka secara transparan ya produk layanan kita kepada masyarakat. Artinya kan ada tenggat waktu nanti setiap satker kami itu akan mendistribusikan layanan dalam template tersebut. Nah, ini batas waktunya kira-kira kapan Bu Ayu, sebelum nanti kita dari admin ini memasukkan data atau memasukkan produk yang sudah dihasilkan, sehingga nantinya ketika kita nanti akan publish secara nasional, kita sudah bisa menggunakan ini. Kemudian yang ketiga, khusus untuk BPSDM sendiri, untuk standar layanan Bu Ayu, nah apakah memang pendidikan vokasi ini memang nanti dari kita sendiri yang akan menetapkan standar, atau apakah tidak berbasis dari ranah pendidikan nasional ya? Ataukah boleh masing-masing UPT dipersyaratkan untuk membentuk satu pedomannya masing-masing yang disetujui oleh pimpinan masing-masing, sehingga nantinya standar maklumat dan juga kriteria lainnya bisa masuk di sana. Kemudian bagaimana nanti cara kita memonitor, Mbak Ayu, terutama kita pada level sekretariat, cara kita memonitor bahwa layanan itu misalnya tiba-tiba mengalami berapa perubahan akibat kan dinamisasi dari salah satu kebijakan-kebijakan yang muncul maupun pergeseran-pergeseran dari institusi. Nah, bagaimana kita memonitor ini, atau kita bisa melihat layanan itu ternyata belum bisa digunakan misalnya oleh masyarakat atau memiliki nilai respon yang sangat kecil. Mungkin demikian Bu Ayu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nila. Berkaitan dengan jenis layanan, kalau di sistem SPPN sendiri pun tidak ada batasan ya Bapak Ibu, bisa memastikan jenis layanan seperti apa. Cuma dari sudut pandang masyarakat, mungkin yang selama ini perlu diidentifikasikan, apalagi kalau yang banyak unitnya ya, kementerian yang punya banyak unit, tetapi masing-masing OPT ini kan punya satu keseragaman Bu. Misalnya layanan katakanlah penerbitan surat A,
contoh penelitian surat K ini sebenarnya ada di seluruh fungsi di UPTA ada, UPTB ada, dan secara dasar hukum atau mengacu pada referensi sama itu tidak apa kalau mau dijadikan adalah satu standar. Ada standar yang dipakai oleh banyak unit. Jadi nanti surat keputusan surat tanpa dokumen standar pelayanannya itu nanti akan mereka ini dimanfaatkan oleh lokasi ABCD dan yang menggunakan standar itu apa saja. Ini akan lebih memudahkan juga sebenarnya. Jadi nanti di level yang lebih tinggi Kementerian Perhubungan tahu jadi sebenarnya di UPT ABCD ini pelayanannya sama dan itu sudah satu standar, jadi tidak ada ketimpangan di antar UPT ya, mungkin proses ke arah sana. Cuman kalau memang ada UPT yang mungkin karena kondisi fisiknya atau kondisi environment-nya itu berbeda dengan UPT yang lain, meskipun jenis layanannya sama, itu mungkin bisa berbeda di mekanisme dan prosedurnya. Tapi untuk penamaan itu bisa disamakan. Jadi kalau memang penamaannya sama, saya sarankan disamakan saja untuk penamaan jenis layanan yang sama. Nanti modifikasinya bisa di prosedurnya. Mungkin ada prosedur yang di daerah A harus karena medannya sulit, harus waktunya mungkin lebih lama, nanti bisa disesuaikan. Tapi untuk penamaan jenis layanan itu bisa disamakan. Nanti kalau di sistem itu terbuka saja, mau disamakan atau dibedakan juga bisa. Tergantung kesepakatan sih dari biasanya kalau di kementerian yang besar, mereka di level pusatnya tuh melakukan standarisasi penamaan jenis layanan. Jadi sudah distandarisasi sehingga nanti yang UPT unit-unitnya tinggal merefer pada acuan dari yang pusatnya. Kemudian terkait dengan batas waktu, kalau di SIPTN ini kami tiap tahun melakukan monet. Jadi kami kirimkan surat menteri ke masing-masing KLB ya Menteri Ibu. Jadi kami mungkin batas waktu ini tidak ada yang spesifik ya. Saya terakhir mengisi karena kan data itu berputar terus ya. Ada data yang mungkin berganti, ada yang standar pelayanan yang memang belum ada. Tadi review yang terbaru nih, jadi tidak berubah. Jadi kami yang memantau adalah mana nih unit yang belum menginputkan standar pelayanannya. Jadi itu yang kami lebih pantau. Dan nanti juga dari sisi update kami bisa melihat, oh ini pelayanannya dalam 3 tahun kok belum berubah. Jadi kan maksimal ada perubahan, harus berubah itu. Kalau seingat saya dari 3 tahun itu harus ada perubahan ya dari standar pelayanan itu dianggap sebenarnya belum menyesuaikan dengan kondisi yang terbaru. Jadi kalau untuk batas waktu kami serahkan lagi Bapak Ibu yang jelas tiap tahun nanti ada monet berkala untuk pengisian di SIPTN-nya. Kemudian untuk pendidikan vokasi, saya baru tahu Pak, itu juga kaitannya sama Kementerian Perhubungan. Jadi disesuaikan terlebih dahulu untuk aturan dari layanan itu sendiri Bu. Jadi dasar hukumnya merefer pada apakah dari Kementerian Perhubungan ataukah ikut dari Kemendikbud ya. Kalau sekarang ini itu bisa diidentifikasi oleh unitnya, karena yang lebih tahu teknis pelayanan itu kan di level unit. Apakah mereka bisa kalau di pendidikan ya, sebenarnya layanannya cukup seputar pelayanan ke mahasiswa. Nanti mereka mengakses dokumen ABC mendapatkan surat ABC itu seperti apa. Dan biasanya mengacu pada kebijakan masing-masing dari unit, kecuali unit pengampu di atasnya mulai melakukan standarisasi. Jadi
baik lagi apakah standar pelayanan itu akan diimplementasikan di level unit atau di level yang lebih bertingkat lebih besar. Kemudian kalau dari segi sistem, admin instansi sebenarnya bisa memantau lewat SIPTN ini mana saja yang belum upload pada layanan. Kemudian kalau jenis layanan itu bisa diketahui mana saja sih layanan yang ada stepnya 10, ada stepnya 10 atau 20, itu ada di tab report. Jadi mungkin bisa diekspor terlebih dahulu ya di tab report itu. Ketahuan juga mana yang belum upload jenis layanan, mengisi profil dan sebagainya. Itu mungkin kalau beberapa informasi yang bisa kami sampaikan di live dan bagi sekalian. Baik, Mbak Ayu, terima kasih. Ada juga nih yang saya masih berpikir ini Mbak Ayu. Di UPT kami di BLU itu mereka sudah punya sistem kalau tidak salah, kayak misalnya layanan itu salah satunya layanan penerimaan peserta iklan. Nah, sistem itu kan berbasis informasi ya. Nah, bagaimana integrasinya ke sini nih Mbak Ayu? Apakah standarnya itu kita masukkan, terus bagaimana dengan sistemnya sendiri? Terima kasih. Ini menarik ya Bapak Ibu, saya sambil sampaikan. Saya screen dulu. Ya. Atau langsung saya lihatkan saja di SIPTN kita. Saya searching dulu. Nah, ini jadi untuk pelayanan yang sudah memiliki layanan elektronik, sebenarnya di tab kan saya belum bisa pakai ya. Ini saya kasih contoh. Oke, jadi ini mungkin informasi Bu, karena kebetulan ini contohnya belum punya. Jadi informasi apabila nanti pelayanan tersebut sudah memiliki pelayanan elektronik, itu semua bisa dimasukkan juga di SIPTN. Jadi nanti ada pilihan ajukan pelayanan ini bisa diakses secara elektronik. Oh gitu. Di fitur mana tuh Mbak? Di fitur mana kira-kira? Informasi sebentar saya bukakan fiturnya. Saya cari itu yang versi tampilan.
Oke, jadi sepertinya ini saya tadi belum nemu ya yang sudah. Tapi nanti di pengisian jenis layanan Bu, di fitur pengisian jenis layanan nanti ada kolom pengisian apakah layanan ini sudah dilakukan secara elektronik. Nah, apabila diisikan sudah dilakukan secara elektronik nanti diarahkan, jadi bisa isikan link untuk mengakses layanan itu secara elektronik di mana. Nanti akan tampil di informasi jenis layanannya. Termasuk yang maklumatnya itu ya Mbak Iya. Yang kan ada contoh tuh yang dia sudah mempublish maklumat ya. Nah, yang maklumat nanti ada. Harus ya. Nah, di sini tampilan itu kan sudah ada ya. nanti Harus ada. dipublish juga kan ya, karena kan komitmen ya. Iya, dipublish. Jadi kalau di SPTPN itu nanti mungkin perlu kalau misalnya ini layanan elektronik, dimulai dengan elektronik, perlu dibuatkan standarnya juga. Jadi masyarakat mungkin masuk mendaftar di layanan elektronik tersebut, jadi sampai keluar izinnya lewat aplikasi gitu ya, atau misalnya website, nanti dimasukkan informasinya di SPTPN dan sekaligus link untuk akses layanannya. Misalnya kalau itu berbasiskan website atau berbasiskan aplikasi, dan nanti masyarakat yang melihat informasi layanan elektronik itu, mereka bisa langsung klik link yang mengarahkan ke layanan elektronik tersebut. Nanti juga ini lebih memudahkan sih, karena biasanya untuk aplikasi atau website yang dikembangkan oleh KLD itu jarang membuat informasi standarnya Bapak Ibu. Jadi informasi sebelum kita akses atau login. Jadi biasanya kan harus login dulu nih, baru ada ini layanannya apa saja. Di SPTPN ini kita memudahkan sebelum login, masyarakat sudah tahu layanan di aplikasi AB ini servernya ini, nanti aplikasinya seperti ini. Jadi untuk dokumen ini perlu diupload juga nggak Mbak Ayu, dokumen standar pelayanan yang sudah ditandatangani oleh KOPT? Iya, diupload. Iya, diupload juga ya. Karena nanti dia terpublish gitu ya di masyarakat ya? Iya, terpublish, bisa diunduh di sini Bu. Ya pakai unduh dokumen ini ya. Dokumen. Nanti ada proses unduhnya, unduh standar pelayanannya. Terus di profil juga muncul. Misalnya di profil itu kalau respon Mbak, misalnya pusat bantuan itu lari ke personal ataukah hotline atau gimana Mbak? Kalau pusat bantuan kalau di SPTPN sih kita langsung arahkan ke lapor ya. Jadi nggak ke personel gitu ya, kan biasanya kalau di sistemnya pelayanan kan ada kayak hotline gitu, nomor WA atau apa gitu, enggak ya? Kalau yang defaultnya di lapor Ibu, jadi kami sediakan tombol untuk masyarakat langsung ke apabila, tapi kan di sini juga masyarakat unit diberikan kesempatan untuk kalau ada kanal yang lain, ini contohnya ya pengaduan gitu. Melalui WhatsApp. Tapi misalnya mereka mungkin belum memiliki kanal sendiri, nah bisa lewat lapor ini ya. Langsung kami sediakan tombol. Karena di lapor kan juga bisa terhubung ya dengan admin-adminnya ada di KLD. Termasuk juga kalau mereka keluhan ya? Iya, keluhan juga. Keluhan ya. Dan masih semua di lapor situ ya? Iya, informasi juga kalau ada informasi kami arahkan, memudahkan juga yang tidak mencantumkan, karena ada beberapa yang tidak mencantumkan WA ataupun internal. Ya, kan kalau begitu kita dari lapor tersebut nanti mekanismenya menyampaikan ke kementerian atau langsung dia ke kita, ke kanal kita ya? Ya, jadi ini saya coba klik ya, misalnya di klik lapor, nah nanti muncul ini, masyarakat tinggal pilih, ini mau pengaduan, pilihkan laporannya apa, nanti diarahkan instansinya. Kalau masyarakat tahu instansinya bisa langsung, misalnya Kementerian Perhubungan,
Perhubungan. Nah, bisa dipilih langsung. Itu kalau masyarakat tahu ya Bu instansinya di mana. Kalau nggak tahu mereka bisa dikosongkan saja, nanti admin nasional yang akan membantu menyalurkan. Oh ini ternyata masalah dari Kemenhub. Nanti dari Kemenhub kan ada admin instansi, dan di bawah admin instansi itu ada admin pejabat penghubung ya kalau kita bilang itu di masing-masing unit kerja kan ada, nanti disalurkan dari situ. Jadi dibalasnya di bawah lapor begitu data. Kita untuk memfollow up pelaporan itu harus melalui Menpan atau kita bisa langsung ke nomor ID-nya mereka? Langsung ya? Langsung lewat aplikasi lapor Ibu. Jadi Langsung ya? Kalau kita feedback juga sama ya? lapor, jadi langsung diterima masyarakat dari sistem, ketahuan juga nanti oh ini masuk tanggal berapa, direspon kapan, terus ada yang belum direspon, dan itu sudah ada sistemnya semua di lapor. Mbak, kalau sistem ini bisa mengetahui juga nggak persentase dari keluhan masyarakat gitu loh terhadap layanan dari jumlah keluhan yang ada per tahunnya gitu Mbak? Bisa Bu. Bisa ya? Jadi ini mungkin kalian sekarang kebetulan saya dulu sebenarnya beda unit sih Bu untuk pengadaan ini, tapi saya pernah mengelola juga ya secara kebijakan. Nah itu di admin instansi dan admin pejabat yang sudah menggunakan SPM lapor itu bisa melihat data statistiknya. Jadi nanti aduan dalam bulan jangka waktu itu bisa difilter, jangka waktu berapa, aduan yang masuk berapa, yang masih diproses berapa, yang belum dijawab berapa, yang tindak lanjutnya mungkin lama berapa, itu ada di dashboard statistiknya. Jadi itu mungkin mudahkan ya, karena bisa dicek juga, dipantau. Dan untuk SP4 yang lapor itu sendiri, kami juga lakukan pemantauan di tiap tahunnya. Ini kan juga masuk dalam kebijakan pelayanan publik, jadi berkaitan dengan pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat. Itu mungkin Ibu. Kalau tidak salah mungkin yang pengelola SP4 yang lapor itu juga biasanya di bagian humas juga. Iya, kalau mekanisme sekarang ada juga di kita di inspektorat ya, ada SIMA, ada di inspektorat, ada di komisi. Jadi ini sama ya, satu rangkaian juga ya dalam keluhan pelanggan lah istilahnya ya. Iya, karena yang kesulitan kita kan untuk men-track itu ya, bukan unitnya banyak. Kita memudahkan kelolaan sistem yang sudah pakai satu untuk semuanya kan tidak perlu lagi menstandarisasikan tadi ya, nanti laporannya seperti apa, karena itu sudah di-handle oleh satu sistem yang sama. Jadi nanti untuk report per bulan, per hari bahkan itu bisa dilihat nanti dari adminnya bisa melihat ini kok belum dijawab sama itu bisa langsung ditindak saat admin yang bersangkutan. Iya. Tapi mungkin filternya juga ada ya, karena kan ada juga yang hanya hoax gitu ya, hanya cuma melapor gitu. Dan filternya juga ya Mbak ya? Iya, jadi ada proses. Jadi admin instansi itu mereka melakukan verifikasi dulu Bu. Apakah jadi verifikasi untuk dicek tiap aduannya ini apakah sudah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap nanti mereka dikembalikan lagi apakah ini butuh data ABCD, itu kita bisa dibahas. Salurkan ke unit-unit yang ada di bawahnya. Jadi memastikan bahwa yang dilaporkan itu sudah sesuai. Dan juga memang ada beberapa, kalau pelaporan di SP4 lapor itu bukan ada yang rahasia juga ya. Itu mungkin data siapa yang melapor itu juga kami rahasiakan ya ke unit yang terlapor misalnya. Jadi tidak, dari segi masyarakatnya juga tidak perlu takut gitu ya, karena data-data pelapornya itu dilindungi. Jadi itu ada rentang, di sini ada anonim, rahasia, itu masyarakat bisa memilih. Kalau anonim tidak bisa terpublikasikan ya. Rahasia itu juga tidak bisa dilihat oleh.
Itu mungkin Ibu kalau untuk pengajuan. Baik, udah jelas. Nanti tinggal teman-teman UPT langsung mempublish ya. Mudah-mudahan setelah rehat makan siang ini ada beberapa, kalau sudah mulai praktek kan kelihatan ya. Kalau belum tuh mesti di awal-awal. Ya, oke, baik Bayu, terima kasih sudah rehat jauh. Silakan Mas Iman acara selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Kabak. Tadi juga di teman-teman menyimak apa yang tadi disampaikan dan saya ke Bu Kabak dan ke Bu Ayu. Jadi setelah acara ini juga kami setelah rehat akan mempraktekkan yang dipimpin oleh admin kami. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan ya, materi dari narasumber Ibu Ayu Gusti terkait dengan standar pelayanan dan juga pengisian SI PPN. Ya, jadi sudah kita pahami semua bahwa untuk standar pelayanan ini memang suatu keharusan untuk memberikan kejelasan pelayanan yang harus diketahui oleh publik, di mana pelayanan ini salah satu pintu yang dapat diakses oleh masyarakat dengan adanya standar yang jelas. Dan di SI PPN ini juga tadi sudah disampaikan bahwa secara statistik itu bisa dilihat ya, ini diakses oleh masyarakat sampai saat ini sebanyak 108 juta ya, ini ya, ini sangat banyak sekali ya. Dan di BPSD, jadi Kementerian Perhubungan ini ada 149 UPP ya. Maaf, ada 593 UPP, masih ada 149 yang belum mengisi SIPPN, dan ini juga termasuk berarti ada 17 UPP dari BPSDM yang memang saat ini belum mengakses ke SIPPN untuk mengikut standar pelayanannya. Baik Bapak dan Ibu, demikian pemberian materi dari narasumber Ibu Ayu Gusti. Dan berakhir untuk sesi pemberian materi ini. Ibu Ayu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga pemberian materinya, dan kami mohon Ibu nanti apabila kami masih ada kendala terkait dengan pengisian SPPN ini, kami dapat berkoordinasi secara online ya Bu ya kepada Ibu Ayu ya, mohon perkenannya Bu Ayu. Baik Bapak dan Ibu, kita beri aplaus buat narasumber Bu Ayu. Baik, dengan demikian